Semangat semuanya ya. Semangat. Kita tepuk P2K2 dulu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baiklah, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Baik, dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, semuanya memperhatikan filkat yang ada di depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik secara fisik, psikis maupun sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Jadi tidak boleh ya dalam bentuk apapun perlakuan salah kepada anak itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Banyak cara telah kita pelajari bagaimana cara mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Jadi kita harus hati-hati, selalu waspada. Selanjutnya, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Jadi wajib ya bagi kita untuk melindungi anak-anak kita. Yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW atau polisi setempat. Kemudian menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA 1500771, P2TP2A, PPA atau hotline polisi 110, KPAI 021 3190 1556 dan pengaduan KPP dan PA di nomor 082125751123. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi kesimpulan materi kita pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Boten. Boten. Semua sudah paham ya? Paham. Oke Bapak Ibu, saya berpesan materi kita hari ini tolong disampaikan kepada keluarga yang ada di rumah. Apabila yang hadir Bapak berarti nanti disampaikan kepada ibunya, disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada sanak saudara, tetangga dan juga masyarakat sekitar. Agar apa? Agar kita semua memahami bahwa kekerasan dan perilaku buruk kepada anak itu harus dicegah. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tugas PR ya Bapak Ibu. Coba dibuka buku pintar halaman 31. Sudah dibuka? Oke, kita bahas tugas pekerjaan rumah yang pertama, yakni diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak anak dalam keluarga sesuai kotak yang ada pada halaman 7. Hak anak kemarin ada berapa Bapak? Ada 4. Ada 4. Coba masih ingat tepuk hak anak? Masih. Nah, kita praktekkan ya. Ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, itu nanti dipraktekkan sama putra-putrinya di rumah ya. Ya. Pasti senang, semangat semua. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama keluarga gambar-gambar yang ada pada halaman 10 dan tempatkan pada kolom halaman 13. Di sana di buku pintar ada, coba dibuka halaman 10. Di sana ada gambar-gambar perilaku baik dan buruk. Kalau yang menurut Bapak Ibu itu baik, tempatkan di kolom yang jempol, artinya jempol ke atas. Kemudian kalau perilaku buruk, tempatkan di kolom yang jempolnya ke bawah. Bisa dipahami? Paham. Kemudian yang ketiga, diskusikan bersama keluarga bagian tubuh mana dari gambar halaman 11 yang sering mendapat kekerasan dalam keluarga. Di situ ada gambar anak laki-laki dan perempuan, gambar tubuh ya. Tubuh laki-laki dan perempuan. Di situ Bapak Ibu diskusikan dengan keluarga kira-kira mana bagian tubuh yang sering mendapat kekerasan. Mungkin ada salah satu dari kita ya, kalau kemarin belum mempelajari tentang kekerasan, ternyata mencubit anak itu termasuk kekerasan ya. Jadi nanti ditandai, oh ternyata telinganya sering dijewer, berarti telinganya ditandai. Seperti itu ya, bisa dipahami.
Bisa, Oke, paham. Selanjutnya, diskusikan bersama keluarga contoh kekerasan dan siapa pelaku yang paling sering melakukan kekerasan terhadap anak. Itu ada kolom-kolomnya diisi ya Bapak Ibu. Ya, siap. Di situ ada siapa pelakunya, Nggih. kemudian contoh apa Nggih. kekerasannya seperti itu. Nggih. Selanjutnya, diskusikan bersama keluarga apa akibat kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan terhadap anak sesuai dengan halaman 15 sampai 16. Nggih. Coba dibuka halaman 15 sampai 16. Nggih, Ada yang ampun. ditanyakan? Boten. Ya, oke. Selanjutnya, ceritakan kembali kepada semua keluarga cerita film Getun. Getun tadi adalah seorang anak yang istimewa. Karena apa? Getun tidak punya tangan, tetapi dia punya banyak bakat, punya banyak potensi, dan dia juga tetap semangat mengembangkan dirinya dan potensi yang ada dirinya. Jadi Getun ini nanti jadikan suatu inspirasi Bapak Ibu. Ketika putra putri kita mendengarkan cerita itu, pasti itu akan membuat putra putri kita yang fisiknya lebih sempurna itu akan semakin semangat belajar. Getun saja yang tidak punya tangan, dia bisa membantu orang tuanya, membantu mencuci piring, sapu-sapu, menyisir rambut sendiri. Bahkan Getun yang tidak punya tangan itu tetap bersekolah dan selalu juara 1 di kelas. Jadi dia bisa kita jadikan motivasi ya, dan membuat kita sebagai orang tua semakin bersyukur. Karena apa? Putra putri kita fisiknya sempurna. Seperti itu. Nanti dibahas, diceritakan ya sambil ngobrol sama bapak, ibu, sama anak-anak sore-sore sambil ngeteh, menceritakan cerita tentang Getun. Tadi filmnya sudah diputarkan kan? Oke, selanjutnya yang terakhir PR-nya Bapak Ibu, ceritakan kembali kepada semua keluarga cerita film kisah si Aksa dan juga kisah si Geni. Di situ tadi adalah Aksa dan Geni itu ketika ada orang yang mendekat asing itu kita tidak boleh. Ini merupakan cara agar putra putri kita tahu cara melindungi diri, terus menghindar dari kekerasan atau perilaku buruk dari orang lain. Ketika ada orang lain yang mendekati Aksa tadi, dia tidak boleh mendekat. Kemudian ketika dikasih sesuatu, si Geni tadi dikasih permen, tidak boleh menerima. Apalagi kalau dipegang-pegang bagian tubuhnya, itu harus menolak, harus berkata tidak. Terus kemudian kabur, lari, dan minta tolong, kemudian menceritakan kepada orang tua. Seperti itu. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita harus semangat untuk melindungi putra-putri kita. Kenapa? Karena putra-putri kita itu adalah anugerah yang Allah berikan. Dia adalah amanah untuk kita, dan setiap amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Selanjutnya, anak itu juga aset bagi kita, aset di dunia maupun di akhirat. Nanti yang bisa menolong kita di akhirat itu adalah salah satunya anak yang solih, seperti itu. Dan anak itu adalah aset masa depan bangsa yang harus kita perjuangkan pendidikannya mulai dari sekarang, seperti itu. Baik, itu materi kita tentang upaya pencegahan kekerasan dan perilaku buruk pada anak telah selesai. Untuk bulan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi nanti kita akan membahas apa itu penelantaran, apa itu eksploitasi, kemudian contoh-contohnya apa, kemudian akibat-akibat dari penelantaran dan eksploitasi itu apa, kemudian bagaimana cara mencegahnya, itu nanti akan kita pelajari semua di bulan depan. Jadi bulan depan semuanya hadir ya Bapak Ibu. Masih semangat ya? Semangat. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semuanya hebat, semuanya aktif hari ini. Kita tepuk hebat dulu untuk kita semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini.
Apabila ada kurang lebihnya dalam saya membawakan materi hari ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.